Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada saat ini, walaupun kondisinya daring tapi tetap bisa belajar. Di sini saya Ustadz Muslim Arif Setiawan, dipanggil dengan Ustadz Muslim. Pada hari ini kita akan belajar tentang kimia. Yang pasti kimia itu asik dan menyenangkan. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan dulu beberapa kontrak pembelajaran yang akan kita pergunakan untuk 1 tahun ini, yang mana anak-anak bisa mempersiapkan dirinya untuk mempelajari kimia pada 1 tahun ini. Jadi untuk materi kelas 10 IPA semester 1 ini ada 5 pokok bahasan yang akan anak-anak pelajari. Untuk yang pertama, anak-anak akan belajar tentang hakikat ilmu kimia. Apa itu kimia, apa manfaatnya, dan bagaimana kita bisa mempelajarinya. Itu nanti kita pelajari di hakikat ilmu kimia. Kemudian struktur atom, konfigurasi elektron, bentuk atom itu bagaimana, siapa penemunya, dan manfaatnya bagaimana, nanti kita akan belajar di struktur atom. Setelah mempelajari struktur atom, kita akan belajar tentang sistem periodik unsur. Jadi di dalam atom-atom yang jumlahnya sangat banyak, unsur-unsur yang jumlahnya sangat banyak, itu semuanya diatur dan ditata di dalam sistem periodik unsur. Nah, kita akan mempelajari yang namanya sistem periodik unsur atau SPU. Setelah mempelajari SPU, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat unsur di dalam sistem periodik unsur. Jadi sifat-sifat unsur itu berdasarkan SPU yang sudah ada, itu bagaimana kita akan mempelajarinya. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Jadi unsur-unsur yang saling berikatan menghasilkan senyawa baru, itu ada ikatan kimianya. Jadi kita akan mempelajari berbagai macam ikatan-ikatan kimia. Tentunya itu sangat menarik untuk kita akan pelajari pada semester ini. Makanya anak-anak harus senang ketika belajar tentang kimia. Selanjutnya untuk sumber belajar, itu saya menggunakan 3 buku dari BSE atau buku sekolah elektronik. Jadi anak-anak bisa mendownloadnya di Google Classroom. Jadi anak-anak bisa mempelajarinya dengan cara mendownload di Google Classroom yang sudah Bapak upload di bagian sumber belajar. Kemudian yang pertama, buku yang Bapak gunakan itu adalah karangan Ari Harnanto dan kawan-kawan untuk SMA kelas 10. Yang kedua, buku karangan Budi Utami untuk SMA kelas 10. Yang ketiga, buku kimia karangan Arifatun mengkaji fenomena alam. Jadi semuanya berkaitan tentang kimia di kelas 10. Jangan lupa untuk mendownload sebagai sumber belajar anak-anak, dan nantinya ada beberapa tugas yang Bapak berikan dengan sumber belajar yang sudah ada tersebut. Selanjutnya media pembelajaran yang Ustadz gunakan itu media pembelajaran bisa menggunakan YouTube, Google Classroom, dan Zoom. Jadi tergantung materi yang akan Ustadz sampaikan. Supaya lebih mudah menggunakan media apa tergantung dengan materi yang akan disampaikan. Untuk penilaian ada 3 poin yang akan Ustadz gunakan. Yang pertama, penilaian sikap, itu disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Yaitu di situ baik saat KBM atau saat ujian berlangsung, termasuk presensi itu ya supaya ditertibkan, itu wujud disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan.
pengetahuan itu diambil dari nilai tugas, kemudian nilai ulangan harian, ada nilai ujian mid semester, dan nilai ujian akhir semester. Nanti di rata-rata menjadi nilai akhir di semester 1 ini. Jadi dipersiapkan ketika diberikan tugas, ada ulangan harian, ada ujian tengah semester dan akhir semester, itu bisa dimaksimalkan karena semuanya menjadi nilai dan di rata-rata di akhir pembelajaran, di akhir semester nanti. Kemudian untuk nilai keterampilan nanti Bapak menggunakan nilai tugas, baik di situ membuat video yang akan dinilai tentang bagaimana cara berkomunikasi dan menyampaikan pendapat di dalam video tersebut, dan juga nanti ada nilai juga keterampilan menggunakan media, baik itu membuat peta konsep atau mengerjakan tugas tertentu. Nanti di situ dinilai keterampilan dari anak-anak. Jadi itu tiga nilai penilaian yang akan Ustadz gunakan selama 1 semester ini. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan atau kritik dan saran itu bisa dilewatkan WhatsApp atau lewat Google Classroom juga bisa. Silahkan nomor HP yang tertera bisa dicatat, diberi nama Ustadz Muslim. Sekian, terima kasih. Baik anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia. Mungkin anak-anak ada sebagian yang sudah belajar sewaktu duduk di bangku SMP, belajar tentang kimia, dasar-dasar kimianya dipelajari ketika di SMP, sehingga sudah ada yang mengenal tentang kimia. Tapi sebagian ada yang ketika duduk di sekolah SMP itu belum belajar tentang kimia. Nah, bagi anak-anak yang belum belajar maupun yang sudah belajar, di sini akan disampaikan dulu tentang hakikat ilmu kimia agar anak-anak semua kelas 10 IPA itu semuanya paham tentang hakikat dari ilmu kimia sendiri itu. Jadi apa yang dimaksud dengan kimia? Mungkin anak-anak bertanya di awal pembelajaran, kimia itu apa toh? Kimia itu bagaimana? Nah, kimia itu ternyata berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata alkimia. Di alkimia itu mempunyai arti atau pengertian itu perubahan materi. Jadi segala macam materi yang mengalami perubahan itu dinamakan alkimia atau kimia sendiri itu. Mungkin anak-anak ada yang bertanya, lalu yang dimaksud dengan materi itu apa? Yang mengalami perubahan tadi kan materi. Nah, materi itu apa? Ternyata materi itu adalah segala sesuatu yang di situ menempati ruang dan juga memiliki massa. Segala sesuatu ya semuanya bisa berwujud cair, bisa berwujud gas, bisa berwujud padat. Semuanya, semua wujud yang mana di situ menempati ruang, jadi sesuai dengan tempat ruangan atau wadah yang ditempatinya, dan juga memiliki massa, artinya di situ bisa ditimbang massanya, jadi bisa diukur massanya. Itu yang namanya materi. Nah, materi itu banyak klasifikasinya. Ada materi yang diklasifikasikan berdasarkan daya hantar listriknya. Ada yang bersifat konduktor, ada yang bersifat isolator, ada yang bersifat semikonduktor. Itu materi yang diklasifikasikan berdasarkan daya hantar listrik. Kemudian ada juga
materi yang diklasifikasikan berdasarkan wujudnya. Itu ada yang bersifat padat, ada yang bersifat cair, ada yang bersifat gas. Jadi wujudnya padat, wujudnya cair, dan wujudnya gas. Wujudnya padat ya contohnya batu, kemudian garam dapur. Kalau berwujud cair ya minuman yang sehari-hari kita minum, yaitu air putih. Kalau di situ gas ya gas yang kita hirup setiap hari setiap saat, yaitu gas oksigen. Itu semua termasuk materi yang diklasifikasikan berdasarkan wujudnya. Kemudian ada juga materi yang diklasifikasikan berdasarkan komposisinya. Itu ada yang bersifat tunggal dan campuran. Artinya kalau tunggal itu berasal dari satu unsur atau satu atom. Contohnya ya itu ada oksigen O2. Kemudian kalau campuran itu contohnya ya karbon dioksida atau CO2. Itu campuran dari karbon dan oksigen. Itu contoh materi yang diklasifikasikan berdasarkan komposisinya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui klasifikasi materi berdasarkan tadi sifat-sifatnya, berdasarkan wujudnya, komposisinya, itu kita akan mempelajari namanya sifat materi sendiri. Sifat materi sendiri ada dua macam, sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika itu apa? Kalau di SMP, sifat fisika itu berkaitan tentang penampilan dan keadaan benda tersebut. Jadi penampilannya saja dan keadaan benda tersebut. Contohnya ya di situ beratnya berapa, warnanya apa, secara fisik terlihatnya warnanya apa, keadaan benda tersebut mungkin beratnya berapa. Itu termasuk sifat fisika. Kalau sifat kimia itu berkaitan tentang pembentukan zat baru. Jadi ada zat baru yang terbentuk melalui perubahan kimia tersebut. Itu namanya sifat kimia. Nah, apakah materi itu bisa mengalami perubahan? Mungkin dari anak-anak ada yang bertanya, apakah materi itu bisa berubah? Ternyata materi itu memang bisa berubah, baik di situ menghasilkan zat baru maupun hanya berubah wujudnya saja. Jadi tidak berubah menjadi zat baru, namun wujudnya berubah saja. Itu ada. Jadi berdasarkan perubahan materi ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru dan wujudnya atau perubahan wujudnya itu hanya terjadi perubahan wujud saja. Itu tidak menghasilkan zat baru dan hanya perubahan wujud saja. Contohnya apa? Contoh perubahan fisika itu adalah es mencair. Jadi tidak ada zat baru yang terbentuk, hanya wujudnya saja yang berubah. Yang mana es itu wujudnya padat menjadi air yang wujudnya cair. Itu perubahan fisika. Jelas ya anak-anak? Mungkin ada yang bertanya, nanti bisa disampaikan. Kemudian untuk perubahan kimia itu sifatnya itu menghasilkan zat baru. Jadi ada zat baru yang terbentuk setelah perubahan kimia tersebut. Contohnya adalah besi berkarat. Mungkin anak-anak pernah melihat di mana, di rumah atau di sekolahan atau di tempat yang lain ada besi berkarat. Nah, besi berkarat itu terbentuk zat baru yang awalnya tadi besi tidak berkarat itu Fe2+ itu menjadi Fe3+. Nanti bisa dipelajari di berikutnya. Itu besi berkarat itu terjadi
zat baru awalnya sebelum berkarat Fe2+ menjadi Fe3+. Nah, kemudian tanda-tanda perubahan kimia itu apa? Karena anak ada yang bertanya. Ternyata tanda-tanda perubahan kimia itu ada perubahan warna. Jadi warnanya tadi secara fisik berubah warna, yang awalnya putih menjadi hijau, berarti itu terjadi perubahan kimia. Perubahan suhu, jadi awalnya suhunya rendah, kemudian tiba-tiba menjadi suhunya tinggi, berarti itu terdapat perubahan kimia. Kemudian terbentuk endapan, awalnya di situ tidak ada endapan, setelah terjadi perubahan kimia menjadi ada endapan, nah itu perubahan kimia. Kemudian terbentuk gas, jadi ada setelah bereaksi itu menimbulkan gas, contohnya ya di situ ada buah yang membusuk, jadi tiba-tiba kok buah kok lama-lama membusuk dan baunya tidak sedap, yaitu itu bukti bahwa itu terjadi perubahan kimia, ada gas dari bau yang tidak sedap dari buah yang membusuk tersebut. Selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hakikat ilmu kimia yang ternyata bermanfaat untuk diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kimia itu banyak manfaatnya. Contohnya di bidang kedokteran itu kita biasanya membutuhkan yang namanya obat untuk menyembuhkan penyakit. Kita mendatangi dokter, kita pergi ke apotek, itu ya tujuannya untuk membeli obat supaya penyakit mungkin kita sedang sakit agar bisa sembuh yang melalui perantara obat, ya walaupun yang menyembuhkan Allah, tapi di situ perantaranya obat. Nah, obat itu salah satu dari manfaat zat kimia yang digunakan di bidang kedokteran. Kemudian manfaat kimia di bidang pertanian itu contohnya adalah pupuk. Jadi anak-anak yang suka tanam-menanam itu biasanya menggunakan pupuk, digunakan untuk menyuburkan tanaman sehingga pertumbuhan tanamannya bisa lebih cepat tumbuh. Kemudian di bidang kepolisian ada yang namanya tes DNA, yang mana bisa membuktikan kejahatan walaupun kejahatan tersebut tidak terlihat, tapi ada barang buktinya, bisa dicek dengan tes DNA. Jadi bisa terlacak dari tes DNA tersebut, karena DNA manusia itu tidak ada yang sama, masing-masing individu itu berbeda-beda, sehingga dari kepolisian mudah untuk menemukan pelaku atau pelaku yang melakukan kejahatan melalui bantuan tes DNA tersebut. Tes DNA tersebut adalah salah satu manfaat kimia di bidang kepolisian, zat kimia yang bisa digunakan dalam kepolisian. Sekian penyampaian dari Ustadz Muslim. Ada banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya bisa mengerjakan LKPD di Google Classroom yang sudah Ustadz upload. Silahkan dikerjakan, maksimal dikumpulkan jam 6 sore. Jadi jam 6 sore itu maksimal untuk dikumpulkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.